Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin presentasi, kami dari kelompok satu mendapat tugas besar program kasir toko baju dengan beranggota saya Bagas Ibnu Abdillah dengan NIM 81074, Nazar Muhammad Fikri dengan NIM 81063, Rizky Ramadan dengan 81080. Izin presentasi untuk Pak Edwin dan asisten dosen. Untuk pendahuluannya, saya akan menjelaskan penjelasan program kasir toko baju. Eh, Kami telah membuat sebuah program kasir dalam bahasa C yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan barang atau layanan, menghitung total harga, dan melakukan operasi lain terkait transaksi tambah barang. Pengguna dapat menambahkan barang ke dalam keranjang belanja dengan menginput nama, kode, jumlah, dan harga barang. Tampilkan total pembelian program akan menampilkan jumlah total barang yang telah dimasukkan serta total harga pembelian. Jika jumlah barang lebih dari dua, diskon sebesar 12% akan diberikan. Untuk membangun sebuah program kasir yang mencakup fungsi seperti pencarian, penambahan, penghapusan, dan pengurutan barang, serta pelacakan penempatan, kita dapat menggunakan struktur data dan fungsi yang sesuai untuk mengelola informasi. Lanjut ke bagian fungsi pada program. Fungsi pada program ini terdiri dari 6 enam fungsi struktur data. Yang pertama itu merupakan sebuah fungsi dari struktur data yang mana merupakan struktur data yang menyimpan informasi tentang suatu barang, memiliki beberapa kategori seperti nama, yang mana berfungsi menyimpan nama barang dengan panjang minimal 50 karakter, lalu terdapat sebuah ukuran yang berfungsi untuk menyimpan informasi ukuran barang dengan panjang maksimal 10 karakter. Terdapat juga integer. Ini berperan untuk menyimpan kategori barang, lalu juga ada integer ini menyimpan harga barang setelahnya stok untuk menyimpan jumlah stok barang yang tersedia, lalu struk keranjang merupakan struktur data yang mempresentasikan barang yang ada di keranjang di mana memiliki dua atribut yaitu barang struk item. Ini digunakan untuk menyimpan informasi barang yang telah dipilih dalam struktur item. Terdapat jumlah integer untuk menyimpan jumlah barang yang telah dipilih. Kedua struktur ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait barang dan keranjang pada program kasir. Struk item digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap barang yang tersedia di toko, sementara struk keranjang digunakan untuk menyimpan barang yang dipilih oleh pengguna dan telah ditambahkan ke keranjang belanja. Kombinasi dari kedua struktur ini memungkinkan program untuk menyimpan informasi yang diperlukan tentang barang-barang yang tersedia di toko, serta barang-barang yang dipilih oleh pengguna untuk dibeli memungkinkan fungsionalitas seperti menampilkan daftar barang, menambah barang ke keranjang, menghapus barang dari keranjang, dan melakukan perhitungan total harga belanja. Lanjut ke penambahan barang. Yang ini udah Jan. Ini Apa? penambahan barangnya. Apa, Cok? Mana Yasin fungsi kan? Ya, sambil diliatin kan source code-nya. Tambahan barang. Baik. Oh, iya. Nah, ini. Hmm. Anjing jam tiga. Eh,
Ini. Itu dah. Nah gitu Injar. Di sini teman-teman bisa lihat untuk source code-nya sudah diperlihatkan oleh Najar untuk source code penambahan barang. Kode tersebut merupakan sebuah fungsi dengan nama tambah barang yang menerima argumen berupa pointer ke struk barang. Diasumsikan sebagai struk item yang diberi nama barang dan pointer ke variabel total barang. Fungsi ini didesain untuk menambahkan barang ke dalam array barang sebelum nama parameter items, struk barang items, dan in total barang. Dapat disimpulkan bahwa kedua parameter tersebut adalah pointer. Hal ini berarti di mana fungsi tambah barang menerima alamat memori dari variabel items dan total barang yang dikirimkan saat pemanggilan fungsi. Kemungkinan implementasi dari fungsi ini adalah untuk menambahkan barang baru ke dalam array barang yang direpresentasikan oleh pointer items. Pengguna pointer untuk total barang bisa bermakna bahwa fungsi akan memperbarui jumlah total barang setelah penambahan barang baru. Variabel total barang akan diperbarui setelah penambahan barang dalam memperbarui jumlah total barang, serta memastikan bahwa operasi penambahan tersebut berjalan dengan benar sesuai dengan aturan dan kebutuhan program. Dilanjut dengan menampilkan list barang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah source code untuk menampilkan barangnya. Fungsi ini merupakan tampilan list barang yang ditunjukkan. Ini adalah sebuah fungsi di dalam bahasa pemrograman C yang bertujuan untuk menampilkan list barang berdasarkan kategori tertentu dengan beberapa parameter seperti struk item, barang. Parameter ini adalah array dari struktur item yang berisi informasi tentang barang, lalu pada in-end, ini merupakan parameter yang menyatakan jumlah total barang dalam array barang, dan in kategori parameter ini merupakan kategori barang yang ingin ditampilkan. Fungsi ini melakukan iterasi melalui array barang dan mencetak informasi tentang barang yang termasuk dalam kategori yang diberikan dan memiliki stok lebih dari 0. Lalu pada penerapannya, kode fungsi pada tampilkan list barang yang diberikan telah memiliki fitur-fitur yang mana menggunakan pesan header untuk menampilkan kategori barang yang diproses melalui array barang, lalu memeriksa apakah barang termasuk dalam kategori yang diinginkan dan memiliki stok yang tersedia. Akan menampilkan informasi barang yang memenuhi kriteria kategori dan stok. Dilanjut dengan penghapusan barang. Ya, terima kasih telah menyampaikan beberapa materi mengenai fungsi yang digunakan dalam pembuatan transaksi toko baju. Di sini itu ada beberapa fungsi yang kita masukkan ke dalam program. Itu tak lupa kita menghapuskan sebuah fungsi penghapusan barang, di mana di sini bisa kita lihat fungsi hapus barang yang ada ini menerima 3 argumen. Itu ada struk barang, item, total barang, dan int kode barang. Nah, fungsi ini akan menghapus barang dari array item yang memiliki kode barang yang sesuai dengan nilai kode barang. Pada dasarnya, fungsi ini mungkin akan mencari barang dengan kode yang cocok di dalam array item, kemudian menghapus barang tersebut dari array. Setelah barang dihapus, nilai total barang kemungkinan akan diperbarui untuk mencerminkan jumlah barang yang tersisa dalam array. Fungsi ini menggunakan dua variabel penghubungan I dan J. Variabel I digunakan untuk iterasi melalui array item untuk menemukan barang dengan kode yang sesuai. Sedangkan variabel J di sini digunakan dalam proses pemindahan elemen setelah barang yang dihapus. Loop for pertama digunakan untuk iterasi melalui array item dari indeks 0 hingga total barang min 1. Setiap kali kode barang pada item
cocok dengan kode barang, fungsi akan menghapus barang tersebut dengan memindahkan seluruh elemen setelahnya ke posisi sebelumnya. Penghapusan dilakukan dengan menggeser semua elemen setelah elemen yang dihapus ke posisi sebelumnya. Ini dilakukan dengan loop kedua yang dimulai dari indeks I hingga total barang 1. Setelah barang dihapus, jumlah total barang atau total barang dikurangi 1 dan pesan berhasil dihapus akan ditampilkan. Jika tidak ada barang yang ditemukan dengan kode yang cocok, fungsi akan menampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini kami juga telah menambahkan fungsi catatan pendapatan. Bisa kita lihat shortcut yang diberikan oleh Najar. Di sini terdapat fungsi catatan pendapatan. Terdapat referensi ke struk pendapatan yang tidak didefinisi dalam kode yang diberikan. Kemungkinan struk pendapatan tersebut memuat informasi terkait dengan pendapatan. Namun detail implementasinya tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan. Struktur struk pendapatan haruslah didefinisikan dalam kode. Berdasarkan kebutuhan aplikasi, kode ini bisa terdiri dari berbagai informasi seperti tanggal penjualan, foto penjualan, per kategori, jumlah item yang terjual, rincian item yang terjual, dan lain sebagainya yang bisa relevan dalam pencatatan pendapatan yang ingin kita masukkan. Di sini kita memasukkan hanya pendapatannya saja. Dan selanjutnya yang terakhir, fungsi terakhir di sini kita menambahkan, kita bisa lihat di sini ada shortcut dari main function. Ini merupakan fungsi di mana di dalam main function ini terdapat inisialisasi dua buah array dari data yang berbeda, items yang menyimpan informasi barang, dan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan array item seperti stok barang item 100 digunakan untuk menyimpan informasi terkait barang-barang yang ada dalam toko atau inventaris array ini. Dan ini memiliki 100 elemen untuk menyimpan detail barang-barang seperti nama, harga, stok, kategori, dan informasi lainnya yang diperlukan. Total barang digunakan untuk melacak jumlah barang yang sudah dimasukkan ke dalam array item. Array pendapatan struk, pendapatan merupakan array untuk mencatat pendapatan. Setiap elemen array pendapatan menyimpan informasi terkait dengan pendapatan seperti total penjualan atau data lain yang relevan. Total pendapatan ini digunakan untuk melacak jumlah entry pendapatan yang sudah ada di dalam array pendapatan. Tapi pada potongan kode yang diberikan, total pendapatan dan total barang diinisialisasi dengan tipe data INT secara umum. Ketika kita berbicara tentang jumlah barang atau jumlah pendapatan, kita lebih masuk akal jika tipe data yang digunakan adalah INT untuk melacak jumlah barang atau transaksi. Dalam penggunaannya yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan operasi seperti menambah barang ke dalam item atau mencatat pendapatan, diperlukan sebuah kontrol aliran program, misalnya menggunakan perulangan atau switch cache yang memungkinkan pengguna memilih menu untuk melakukan berbagai tindakan seperti menambah barang, mencatat penjualan, menampilkan laporan, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang barusan kami jelaskan dari fungsi pertama dari struktur data sehingga main function itu tadi merupakan fungsi yang kami gunakan dalam pembuatan program kasir toko baju. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman kami, Nazar, tentang program yang sintak-sintak yang ada di dalam program tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Rizky. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang kembali sintaks pada program kasir baju ini. Dalam sintak kita menggunakan 4 include ya seperti biasa. Yang pertama ada include stdioh, kedua include stdlib, lalu yang baru itu ada include stdstring, yang terakhir yang keempat ada menggunakan include lokal h. Selanjutnya ada define diskon, merupakan untuk mendefinisikan diskon pada program kasir ini sebesar 12%.
Selanjutnya ada struk item merupakan wadah dari setiap ini ada array nama, selanjutnya ada array ukuran, selanjutnya ada integer kategori, lalu integer harga, lalu dan integer stok. Lalu di bawahnya ada struk keranjang merupakan wadah dari data keranjang nanti yang terdapat struk item barang lalu integer jumlah. Selanjutnya di sini ada void. Ini merupakan format penampilan kategori barang nanti ketika si running untuk menampilkan semua isi data barang yang ada pada array. Lalu di sini ada void tampilkan rupiah merupakan penampilan bukan penampilan ini eh, tampilan untuk jumlah harga berupa rupiah yang akan ditampilkan nanti di apa namanya total pendapatan. Kita lanjut saja untuk untuk in main pertama ini bukan hasil yang pertama. Di sini terdapat inisiasi informasi barang yang berupa array yang tuliskan struk item barang yang dibatas dengan satu data item. Namun di sini hanya terdapat kurang lebih hanya 10 item yang terbagi dengan dua kategori yaitu pria dan wanita. Selanjutnya ada struk keranjang. Ini bukan inisiasi arraynya sama seperti tadi dibatasi dengan harus data. Selanjutnya ada inisiasi total barang integer. Namun datanya nanti diisi otomatis pas kita menginputnya sendiri sesuai yang dimaukan oleh user sama dengan juga dengan total harga akan menyesuaikan, lalu total pendapatan pun akan menyesuaikan. Lalu ada integer kategori pilihan merupakan wadah untuk ya ini. Lalu ada lagi nomor barang dan jumlah barang. Ya langsung lanjut saja. Ini merupakan program pertama yang akan di running pada program yaitu ada ini sebutnya tuh oh ya terima kasih sebelumnya. Eh, Intinya di sini akan saya jelaskan kembali program pada program kasir ini. Untuk pertama terdapat 4 include yang tersedia pada program kali ini. Yang pertama include stdio. Jadi header ini menyediakan fungsi-fungsi standar untuk input data dan output dalam bahasa C. Lalu kedua include stdlib. Header ini berisi fungsi-fungsi standar untuk alokasi memori, konversi, tipe data, dan fungsi-fungsi utilitas lainnya. Kedua, header include string. Jadi header ini menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string untuk kayak SCPY, strikes, strlen, dan SCP. Lalu terakhir ada include local. Jadi header ini memungkinkan pengaturan lokal dalam program. Jadi singkat seperti itu. Kedua itu ada bagian struk item dan struk keranjang. Jadi struk item ini adalah struktur yang menyimpan informasi tentang suatu barang atau item yang ada di toko ini. Yang terdapat di dalamnya ada array nama, eh, lalu ada array ukuran, lalu variabel kategori, lalu variabel harga, dan variabel stok. Sama dengan struk keranjang, jadi struktur ini digunakan untuk mempresentasikan barang yang ada dalam keranjang belanja. Yang terdapat dalam struk ini ada variabel barang, variabel keranjang, eh sorry, yang dalam satu keranjang ini hanya terdapatkan struk item barang dan jumlah saja. Lalu di sini ada void tambahkan barang dan tampilkan rupiah. Pada void tambahkan barang ini fungsi
fungsi utama bertujuan untuk menampilkan daftar barang berdasarkan kategori yang yang dipilih ke layar. Jadi pada void ini menerima 3 parameter, yaitu struk item barang, yaitu eh, dalam artian array dari struk item yang berisi informasi barang, lalu integer integer n atau dalam artian jumlah total barang, dan integer kategori yang bermaksud kategori barang yang ingin ditampilkan. Lalu pada void tampilkan rupiah. Fungsi ini sama seperti tampilkan barang. Jadi tampilkan rupiah ini bertanggung jawab untuk menampilkan angka dengan format mata uang rupiah ke layar. Pada tampilkan void rupiah ini juga menerima satu parameter, yaitu integer angka yang akan ditampilkan dengan format mata uang rupiah. Menggunakan set lokal untuk mengatur tampilan angka sesuai dengan format mata uang lokal. Dalam ini diatur dengan ID underscore ID titik UTF 8. Lalu lanjutkan saja. Oke. Right. Lalu ini merupakan fungsi main utama yang terdapat di dalamnya ada right. Terdapat potongan item array yang berkapasitas 100 data. Namun pada array ini hanya berisikan 10 data yang terbagi dengan 2 kategori, yaitu kategori pria dan wanita. Lalu di bawahnya terdapat struk keranjang bukan variabel array dengan kapasitas 100 data. Lalu ada integer total barang atau variabel, ya, termasuk variabel integer total barang yang datanya akan menyesuaikan dengan user nanti. Lalu variabel harga sama data barangnya juga akan menyesuaikan dengan apa yang diisikan user nanti pada pemilihan belanjanya. Lalu ada penyimpanan variabel total pendapatan, sama seperti tadi, data akan disesuaikan dengan apa saja yang sudah dibeli pada pada saat user berbelanja. Lalu ada 2 kategori pilihan yang berisi bermacam kategori. Dan terakhir ada variabel nomor barang dan jumlah barang untuk menampung nomor barang dan jumlah barang yang ada pada program tersebut. Pada sintak kali ini merupakan sintak penampilan untuk tampilan pertama pada program kasir ini, yang akan menampilkan pilihan menu, 4 pilihan menu, yaitu yang pertama ada pilihan kategori, kedua pilihan keranjang, ketiga lihat pendapatan, lalu keempat keluar. Dan ini merupakan aduh, ada penyerahan info inputan masuk untuk memilih salah satu dari 4 menu tersebut agar user bisa memilih barang yang diinginkan. Nah, ketika memasukkan salah satu da, apa sih pilihan menu, maka terdapat eh, pilihan dalam program dengan diindikasikan dengan switch case. Ada case 1, case 2, eh, case 3, dan case 4. Case 1, 2, 3, 4 menyesuaikan dengan menu pertama. Ya, yang pertama ada case 1, maka dia akan menampilkan pilihan kategori yang terdapat di dalamnya adalah kategori baju pria dan wanita. Pada case 1 ini, user bisa memasukkan nomor barang. Eh, sorry, diulang. Pada kali ini, Setelah kali ini user dapat masukkan salah satu kategori yang diinginkan user, maka semisal user menginputkan 1, maka dia akan memanggil void tampilkan barang
namun hanya menampilkan data pria saja. Begitupun jika user menginputkan dua, maka dia akan menampilkan barang, tapi hanya menampilkan data baju wanita saja. Dan ini sintak untuk dan ini bagian sintak untuk pilihan barang yang diinginkan oleh user, lalu ini akan disimpan ke keranjang. Selanjutnya ada if barang. Ini ketika user menginputkan nomor yang tidak ada pada list barang. Ini ada eh, masukkan jumlah barang yang ingin diberikan. Ini program untuk menambahkan jumlah barang. Semisal user ingin memilih barang satu, namun dengan jumlah barang lebih dari satu, maka akan menginputkan maka akan muncul sintaks ini untuk menyesuaikan kebutuhan user. Namun bila user memasukkan barang lebih dari yang tersedia, akan muncul program itu jumlah barang tidak valid atau melebihi stok yang tersedia. Selanjutnya kita langsung saja kepada case 2 yang merupakan isi keranjang. Pada case 2 kali ini merupakan tampilan isi keranjang ketika user sudah memilih berapa barang pada case 1. Di sini akan di pada keranjang itu akan menampilkan total pembayaran, total barang, pada total harga. Lalu jika jika user memilih lebih dari dua list barang baju, maka user akan mendapatkan diskon sebesar 12%. Ini merupakan bagian sintaksnya untuk diskon. Lanjutkan saja. Ada program untuk ada integer hapus barang. Ini merupakan sintaks bagian ketika user ingin memperbarui keranjangnya dan ingin menghapus beberapa item yang tidak jadi oleh user bayar. Maka pada program ini, misal user memasukkan 4, 4 barang, si user ingin menghapus salah satu, tinggal pilih saja nomor yang akan dihapus. 4 akan terhapus, lalu hanya menyisakan 3 barang saja. Dan dapat dihapus berulang-ulang ataupun dihapus semuanya. Lalu di sini pada bagian pembayaran, pada bagian ini user akan dimintai jumlah uang yang diberikan user. Lalu ketika uangnya kurang dari apa yang harus dibayar, maka akan muncul perintah apa bukan perintah output maaf uang yang diberikan kurang. Lalu namun ketika user menginputkan data uangnya cukup tidak kurang, maka pembayaran akan ber, ber, berhasil. Lalu pada selanjutnya ada case 3. Case 3 merupakan penampilan total pendapatan eh, untuk melihat jumlah barang yang sudah dibeli, keseluruhan total jumlah barang yang sudah dibeli oleh user pada saat program kasir itu berjalan. Ini ada case 4, ini hanya akan program untuk membuktikan semua program kasir agak berhenti. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikitnya. Sekarang saya akan sedikit memperlihatkan outputnya bagaimana. Di sini. Sikat jar. Alam nu modalna tanah nu kadang di Sok ya ngeceluk bae. anjing takut. Oke, ini merupakan sorry saya ulang.
Saliran ini merupakan tampilan pertama untuk program kasir. Pada tampilan pertama ini, seperti saya jelaskan, akan menampilkan pilihan menu yang terdapat 4 pilihan, yaitu pilih kategori, 2 keranjang, 3 lihat pendapatan, 4 keluar. Yang satu pilih kategori untuk masuk ke kategori lainnya, yang kedua tuh keranjang untuk melihat data yang akan dimasukkan nanti kita lihat. Terus yang ketiga lihat pendapatan akan melihat total keseluruhan pembelanjaan pada program ini berjalan. Lalu keempat keluar merupakan untuk memperhatikan program ini. Kita contohkan saja langsung ya. Semisal saya ingin membeli baju buat saya, tekan satu untuk pilih kategori. Terdapat 2 kategori, ada baju pria dan wanita. Maka saya akan pilih satu saya. Maka di sini akan tampil kategori barang dengan banyaknya ada 5 kategori, ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan berbeda-bedanya ukuran. Saya akan pilih yang satu, eh, sorry, satu. Ada opsi untuk menambahkan jumlah barang yang ingin dibeli. Saya akan ambil 2, enter. Nah ini ada notifikasi barang telah ditambahkan keranjang. Ini harusnya barang sudah dimasukkan. Namun sekalian saya ingin mencobakan fungsi diskon, saya akan menambahkan lebih dari 2 item ya. Satu lagi, 3 lagi, 2, 2 lagi. Harus lebih dari 2 berarti 3. Ini satu lagi baju wanita ya. Satu. Oke. Nah, saya sudah menambahkan 3 item, maka kita lihat aja. Saya zoom ya. Untuk masuk keranjang, klik 2, lalu enter. Nah, maka lihat di sini isi keranjang tuh ada 3 item. Ada baju pria 1, bla bla bla, baju pria 2, lalu baju wanita 3. Nah, karena saya membeli lebih dari 2 item, maka mendapatkan diskon sebagai 20% yang asal harganya 136.000 menjadi 16.000 saja, sangat murah, tidak apa-apa. Tapi semisal saya tidak jadi membeli baju ketiga, saya bisa menghapusnya dengan menginputkan nomor 3 lalu enter. Maka akan diperbarui pembaruan keranjang. Tuh, isi barang keranjang sekarang hanya 2 item dan tidak mendapatkan diskon karena barang hanya 2, tidak lebih dari 2. Dengan total pembayaran 119.660 perak. Sorry. Saya akan masukkan 200.000. Oh, sorry. Ini belum pembayaran. Ketika Anda ingin melakukan pembayaran, maka ketikkan 0 terlebih dahulu. Nah, maka di sini masukkan jumlah uang yang Anda berikan. Oke, 200.000. Nah, enter. Maka pembelanjaan berhasil. Terima kasih setelah berbelanja. Oke. Lalu ketika ingin melihat pendapatan keseluruhan pembelian, user klik 3, enter. Nah, maka di sini akan terlihat eh, total pendapatan yang dihasilkan pada program ini saat berjalan, mendapatkan total sebesar 119.660 perak. Dan program pun berakhir. Terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nazar telah menjelaskan fungsi sintaks. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas besar program kasir. Kesimpulannya adalah
apa ya? Kesimpulannya adalah program ini adalah sebuah program kasir sederhana yang menggunakan bahasa asing untuk toko pakaian yang memungkinkan pengguna untuk memilih kategori barang, menambahkan barang ke keranjang belanja, melihat total pembayaran, melihat total pendapatan, dan keluar dari program. Di dalamnya terdapat penggunaan struktur, merupakan penggunaan struktur item dan struktur keranjang. Eh, Sekian dari kelompok satu untuk presentasi tugas besar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.